Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Nama saya Heni Pitaloka dari kelas 11 IIS 3 dan saya akan memperkenalkan anggota saya dari kelompok 4 yaitu Perkenalkan, nama saya Riko Saputra dari kelompok 4 yang diketuai oleh Heni Pitaloka. Nama saya Rintan Yantari dari kelompok 4. Nama saya Erna Munawaro dari kelompok 4. Baiklah, nama saya Imam Fauzi, saya selaku jadi anggota juga. Baiklah, nama saya Ahmad Adi Prayogi. Saya dari kelompok 4 sebagai anggota. Di sini kami akan mewawancarai pembudidaya ikan yang ada di Desa Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimau Melintang. Kami dari SMA Negeri 1 Batu Ampar, kami mendapatkan tugas mata pelajaran geografi, yaitu mewawancarai seorang petani atau peternak. Kami memilih mewawancarai seorang peternak. Jadi di sini ada beberapa hal pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Nama, kalau boleh tahu nama Bapak? Akan dijawab oleh Pak Jono. Langsung saja, sejak kapan Bapak membudidayakan ikan? 2003. Kenapa Bapak memilih membudidayakan ikan? Ya, budidayakan bisa sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang kita budidayakan. Teknik apa saja yang digunakan ketika membudidayakan ikan? Ya, kita kondisi daerah kita ini ada hujan, jadi kita menggunakan kolam yang untuk ada hujan. Ikan apa saja yang Bapak budidayakan di sini, Pak? Budidayakan ada patin, ada nila, ada gurame, itu yang lele juga ada. Bagaimana cara pembudidayaan ikan-ikan yang ada di sini ini, Pak? Ya, cara budidaya kita datangkan bibit dari luar daerah kita yang ada, karena di daerah kita belum ada benih-benihnya. Baru kita masukkan kolam, baru dirawat dan dibesarkan, kasih makan. Dalam tempo 6 bulan sampai 7 bulan baru kita panen. Dalam sehari berapa kali Bapak memberi makan ikan-ikan tersebut? Makannya 3 kali, bisa juga 2 kali. Pagi, siang, sore. Pagi sama sore. Terus Pak, ikan apa yang paling mudah dibudidayakan di sini? Yang paling mudah itu patin. Kenapa, Pak? Ya, patin itu dia sangat toleran dengan kondisi iklim kita, keadaan kita. Jadi dia sangat bagus dikembangkan di daerah kita ini dengan cuaca yang panas. Terus berapa bulan waktu untuk memanen ikan-ikan yang di sini? Kita budidayakan selama 7 bulan dengan kurang lebih berat 7 on, 1 kilo. Apabila pakan cukup kan, nah baru kita panen.
ketika sudah memanen ikan, apakah Bapak akan mencari bibit ikan kembali untuk diternakkan kembali? Ya, kita datangkan bibit baru lagi yang bagus dari pemberian yang telah dipilah oleh dinas atau dipantau oleh dinas perikanan yang ada di provinsi atau yang dari pusat. Biasanya sekali memanen itu berapa banyak Pak ikan yang dihasilkan? Kalau panen kita ini tergantung modalnya ya. Cuman kita dalam rumusnya atau dalam uh, 10% itu di ini, 92% dipakan. Jadi apabila kita modal sekitar apa ya, kita masukkan bibit misalnya 2000 itu nanti 1 juta untuk pakannya, untuk benihnya nanti sekitar 15 juta itu untuk pakan, jadi sekitar modal 16, dan insya Allah itu bisa dapat 25 juta. Ketika Bapak memanen ikan itu, di mana Bapak akan menjual ikannya? Apakah ada agen yang akan menerima ikan tersebut? Agen ada aja, cuman kadang kita antar ke pasar-pasar itu. Kalau agen yang jemput itu biasanya harga agak murah, tapi ya agak pengambilan lebih banyak. Kalau kita untuk mencukupi pasar itu harga tinggi, tapi pengeluaran ikannya atau kebutuhannya agak sedikit, sekitar 50 sampai 100 kilo dalam jumlah satu kali pasar. Kita pasar ada Jembrah, Rimba Melintang, Teluk Pulo, Tanah Merah, dan Bentayan. Jadi kalau diperkirakan Bapak memanen ikan kan 7 bulan sekali. Ya. Jadi diperkirakan Pak, itu apakah ada untungnya Pak kalau menjual ikan dulu Pak? Ya, tadi udah tentu ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya kan Nggak dikerjakan. Ya memang sih pernah juga ada kendala gitu kan. Ya namanya kita berusaha dengan yang bernyawa, itu tentu ada resikonya. Pak, dalam pertama kali ingin membudidayakan ikan ini, yang Bapak siapkan terlebih dahulu tuh apanya, bibitnya dulu atau tempat penampungan ikannya dulu gitu Pak? Ya tempat kolamnya dulu kita sterilkan, kita dari perawatan, pemupukan, supaya begitu kita masukkan ikan tadi tidak ada masalah. Setelah 2 minggu kita siapkan airnya, baru kita masukkan benih. Selain membudidayakan ikan ini, apalagi yang Bapak budidayakan? Budidayakan maksudnya Bapak jual gitu. Cara Bapak untuk mengatasi apabila ikan-ikan tersebut sudah mati? Ya kita usahakan supaya ikan kita itu nggak mati. Kita cari solusinya, apapun penyebabnya, baru kita kasih penawarnya, kasih obatnya. Jadi kalau memang tidak bisa ya buat, tapi kita tetap berusaha untuk kebaikan usaha kita. Selama membudidayakan ikan ini, apakah sudah ada itu Pak, ikan yang pernah mati gitu? Ya karena juga kita kan iklim kita kan ada ya kayak musim kemarau atau penyusutan air, selalu ada. Kalau musim hujan gitu, biasanya itu airnya meluap nggak Pak?
pernah juga banjir, itu ada juga penyebabnya, misalnya kayak gorong-gorong pembuangannya tuh sumbat, jadi airnya tuh sampai menumpah. Nah, kembali lagi Pak, kalau ketika memanen itu Pak, kalau diperkirakan satu ekor ikan tuh berapa beratnya? Ya antara 4 on sampai 8 on gitu. Tengok ikannya juga, kalau ikan kayak nila itu kan baru berapa 5 on sampai 3 on, kalau lele kan 2 on setengah atau 1 on setengah. Bolehkah kami tahu Pak di mana letak-letak ikan tersebut Pak? Nanti. Nanti ya, habis itu ya. Nah, itu laju kali kan. Cantik banget. Ini untuk foto-foto. Ini ikan nila, ya usianya sekitar 4 bulan dengan berat sekitar 2 on setengah. Pak, ini kan kolamnya lebar Pak. Ini menggunakan tenaga manusia atau mesin untuk buatnya Pak? Ini pakai sup. Ini luas sekitar 20 kali 30, kita isi sekitar 15 cm. Kedalamannya ini berapa panjang? Kedalamannya 1 meter sampai 1 meter. Berarti ketika memanen kan menggunakan jaring ya? Ya. Manennya kan menggunakan jaring atau apa enggak rusak itu fisiknya, harganya menurun Pak? Ya, tetap nanti. Yang penting tidak mati. Kalau mati berarti Iya, menurun. kurang. Yang hidup ini lebih disuka orang. Untungan nih berarti. Itu Pak yang di jaring kecil itu ikan apa Pak? Ikan kol. Lo menarik ke conda lebih penting nggak dari guys. Nah, sampai jumpa lagi ya guys. Belum. Oh belum. Hai guys, saya ketua kelompok guys. Itu di videoin. Udah tadi. Ini kenapa Pak? Nila. Ini umur ikan nilainya udah berapa bulan Pak? 3 bulan. Kok dikasih kayak ginian? Apa? Buat apa sih? Ini untuk budidaya itu. Ini kolam apa nih? Makannya Kalau mandi. Belum ada ikan, nggak ada ombak. Hai. Hai. Gelap. enggak no. Bawaan aja gitu. Kenalan orang apa Ji? Kan itu udah Ya nanti lah. di sini yang dibunga-bungain itu cantik. Sini gelap. Nggak nampak. Arahnya ke sini lagi, asal Ji. Asli kali. Itu mula dimatiin dulu lah, kan bisa kenalan. Oh, di sini Ji. Kok?
Nanti lah. Oh, Itu kan enggak. Nanti lu panen belum tuh? Hah? Loh. Videoin apa Ji? Oh udah. dari tadi. Daya hidupnya itu. Oh hidup. Ikannya mana ya? Video. Ya kan Ban. Biasanya kangkung dan lebih dia mau. Ini kangkung. Iya. Bisa juga ya. Ikannya dia kluget-kluget. Ikannya mana? Paten ya, Pak? Makanannya nih. Makanannya panjang. Ini ikan paten, pakannya buat sendiri. Buat dari apa, Pak? Beda sama ikan-ikan rujak. Cara buatnya, Pak? Kita giling. Giling. Ini semua. Udah siap dah. Udah. Cukup lah nggak? Udah lah 10%. Ya udah. Udah cukup dah tuh. Aku mau perkenalan ulang. Saya tuh terima kasih Ketua. kepada Bapak telah mengizinkan kami. Terima kasih dulu. Tutup aja. Ya Ben, gambar ini. Kau lagi masuk gitu video. Apa aja Mas? Apalagi nih? Makasih Dia Pak. aja. Oh, makasih. Tekan ini ya, Gi. Jangan, itu masih hidup itu. Ya. Pada Pak Yata yang telah mengizinkan kami untuk melihat-lihat dan mewawancarai pembudidayaan ikan yang ada di sini. Ya, sama semoga itu bermanfaat untuk ada. Semoga sukses selalu ya, Pak. Udah. Sekianlah dari hasil wawancara kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya Pak ya. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dari kelas 11 IS2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Soehartini dari 11 IS2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Azura dari kelas IS2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Afiza dari kelas 11 IS2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya kami di sini di perkebunan cabai Sungai Sialang Parit 8 untuk mendalami pengetahuan kami mengenai perkebunan cabai. Perkebunan di Parit 8 Sungai Sialang, perkebunan cabai yang sangat indah ini, kita bisa datang setiap hari Minggu. Diskusi kami yang terakhir ini. Lihat belah di apa kau Nggi? Di HP kau. Itu video kau edit. Aku dalam jauh kan bau. Yuk. Masih basah. Dah. Kok ndak aku balik dulu. Perkebunan cabai di Sungai Sialang Parit 8. Dah itu bawa. Pergi ke putar. Ayo kita akan menelusuri lebih lanjut lagi perkebunan cabai di Parit 8.
Di perkebunan cabai ini sudah berbuah dan ada juga yang sudah berbunga. Tunggu beberapa hari lagi perkebunan cabai ini akan panen dan hasilnya mungkin banyak sekali karena perkebunan cabai di sini sangat bagus. Petaninya sudah pulang. Jadi hanya seginilah sedikit informasi yang kami berikan dan lebih kami jelaskan nanti di rumah petani tersebut. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kami ke sini, kami ingin mewawancara Bapak. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik saya ini tujuan mewawancarai saya? Berapa lama Bapak menjalani usaha ini? Lebih kurang sepengetahuan saya sekitar 3 tahun. Pupuk apa yang Bapak pakai dalam menjalani usaha ini? Ya pupuk itu banyak macam-macam, tergantung kita modal. Kalau kita modal istilahnya duitnya ada, pupuk mahal kita pakai. Kalau katanya untuk sederhana, pupuk apa Ponska yang terjangkau oleh petani kayak kami inilah. Luas dan lebarnya berapa Pak? Lebih kurang sekitar 5.000 meter. Penghasilannya Pak? Kalau penghasilan pokoknya rata-rata dalam per pohon, kalau dia memang stabil masa pertumbuhannya sekitar ada yang mencapai 7 on. Kalau dia istilahnya normal betul, istilahnya ada yang mencapai 1 kilo per pohon. Penghasilannya Pak? Kalau penghasilan pokoknya rata-rata dalam per pohon, kalau dia memang stabil masa pertumbuhannya sekitar ada yang mencapai 7 on. Kalau dia istilahnya normal betul, istilahnya ada yang mencapai 1 kilo per pohon. Hari memetiknya? Kalau udah usianya sampai target dia mulai dipetik lah 2 hari sekali memetiknya. 2 hari sekali, terus berlanjut 2 hari sekali, berlanjut 2 hari sekali. Penghasilan per bulan berapa Pak? Kalau per bulan penghasilan itu kita tergantung yang kita petik dan kita panen. Kalau katanya dia mencapai ke 100 kilo dalam 2 hari sekali itu 100 kilo dikalikan 20.000 aja lah Pak. Apa deh? Nah, 20.000, 100 kilo berarti 2 juta per 2 hari sekali. Kalau per bulan selama 1 bulan berapa kali metik? Misalkan sebulan kali berapa ya? Berarti 1 minggu 10 hari 5 kali. Berarti dalam sebulan 15 kali. Dalam sebulan 15 kali petik dikali 2 juta. Berarti 6 juta ya? 1 bulan. Iya kan? Apa lagi? Berapa jumlah semua pohon? Berapa jumlah semua pohon? Berapa jumlah semua pohon cabai ini? Kalau jumlah pohon cabai ini berkisarkan sekitar 10.000 pohon. Berapa modal Bapak dalam menjalani usaha cabai ini? Kalau modal yang kami pakai, modal ini tergantung pohonnya. Dia merata-rata memerlukan modal dalam per pohon 3.000 perak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk kami wawancara Bapak.
Ya, sama-sama. Berterima kasih adik-adik telah datang ke kebun saya yang ini apa adanya. Baiklah, kami pamit, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang, kami mengganggu waktunya kan. Ada tugas sekolah gitu. Bisa nggak kami mewawancara ya, Bang? Wawancaranya apa? Ya, tentang berapa luasnya gitu. Apa Bang, apa? Berapa apa? Tentang berpanennya berapa, apa? Per tahunnya berapa? Oh, per hektar gitu ya? Iya, kadang Ini rata-rata apa per hektarnya? Kami kan tadi nanya-nanya belum tahu nama Abang. Oh Nanti iya. kan. Dari mana kalian? Dari Aldi, Bang. Bantayan SMA 1 Batu Tempat. Bantayan. Tapi sana nggak pertanian. sana sawit Bang, Jadi sawit semua sana. tugasnya ke pertanian. Padinya dia Tugasnya tuh apa wawancara yang petani, tapi kan banyak kan itunya pekerjaan kan, tapi kan kami milih jadi apa padi aja gitu. Ya kalau kalian mau apa video jatah di sana? Iya, Bang. Ya ini sana sana. Berapa? apa? Ada pacetnya nggak, Weng? Pacet. Janganlah. Pacetnya ada pacet. Enak kali naik itu, naik dia. Oh, enak. Hati-hati. Itu boleh nggak, Pak? Ah, nggak usah. Itu boleh nggak? Males aku kau jalan kaki nanti kau. Cuci kaki. Melendeh. Itu kenapa dia juga Jor? Apa roll? Apaan? Kamu tadi bilang ini apa? Namanya rata-rata ya ada yang 8 ton, ada yang 9 ton, tergantung apa. Kalau betul-betul Telur Pulau Hilir, guys. Singke. Oh. Ini panennya berapa kali setahun? 2 kali setahun. Dalam panen tuh menghasilkan berapa banyak? Ya tergantung juga. Rata-rata itulah 1 hektar itu 8 atau 9 ton. Dapat 9 ton. Emangnya nggak semua itu? Iya. Wow, gitu. Oh aku Bang. Itu warna bajunya. Cek sendiri. Itu nah. Air ini. Iya. Ini kan ibaratnya tak ada hujan kan, bukan irigasi. Jadi kalau nggak ada air gitu Bang, itu Iya. kan otomatis kan tadinya kan gimana tuh? Apa tuh? Yang pertama Memasukkan airnya tuh kayak mana Bang? ya kita pakai pompa atau pakai Kami mesin. foto-fotonya Jadi juga ya, ibarat nanti sana kan kami foto juga. bisa dimasukkan ke sini pakai Jar, selang Al. kita kan. Tengok. Tapi ya Ran. kayak semalam itu Ranti. ibarat pun kering, Ranti. hujan nggak ada. Tapi alhamdulillah malam panennya lumayan. Itu kan kalau apa kan Bang dijaga gitu kan. Dijaga burung. dimakan burung gitu kan. Itu dari pagi sampai sore itu dari jam keberapa sampai jam berapa Bang? Kalau pagi itu kalau di sini biasanya dari jam 6 pagi kan sampai jam 10 itu jaraknya kalau burung sudah pulang. Nanti kita mulai nanti jam 2 sampai jam 6 lagi. Setiap hari itu selama 1 bulan. Jaraknya kan sini rata-rata padi ada yang 100 hari, ada yang 105 hari, ada yang 90 hari kan. Ya dia namanya padi itu kan beda-beda kan. Jadi yang Abang tanam ini padinya padi apa ya? Rata-rata sini yang 90 hari. 90 hari. Serang, Bangkit. Ada juga yang 105 hari itu seperti Legowo itu 120 hari itu panen. Kalau ini rata-rata 90, 100 hari lah ini udah bisa dipanen kayak padi serang.
wabarakatuh. Saudara kami sedang di pulau-pulau, di sawah, di pematang singkat, ingin mewawancarai petani-petani yang ada di sini. Dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. I wander healing with the soul. All my senses intensify whenever you and I would dive across the ocean of my mind. But in the end I drown, you push me down, down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhami selaku ketua kelompok ingin memperkenalkan diri dan anggota-anggota. Perkenalkan, nama saya Deta Justina. Perkenalkan, nama saya Widya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Kami akan mewawancara perkebunan sawit, lokasinya di Barat 9. Kami bertanya masalah perkebunan di tanah kakek. Siapa nama kakek? Hasan. Nama panjang nih? Ya. Nah, kakek bisa apa? Kakek udah lama tinggal di sini. Kira-kira udah berapa tahun ya, Kek? Tanah di danau ini kakek sendiri atau punya orang, Kek? Berapa luas, Kek? Pohon sawit atau ada yang lain, Kek? Ada sawit. Itu kakek beli berapa lama tanahnya? Kasih tadi ada jual beli kan? Itu penghasilan per tahunnya berapa ya, Kek? Penghasilan dari panen itu berapa? 2 pikul atau 3 pikul. Itu lagi burunya atau lagi treknya? Burunya. Kalau treknya berapa, Kek? Untuk menggunakan bibit apa yang kakek lakukan? Ini keadaan tanahnya kayak mana, Kek? Banjir atau kering, Kek? Saat ini banjir ya, Kek? Kalau panennya panen terkait tanahnya, Kek? Cuma banyak kali aja yang tanam dulu. Belum ada ya? Itu kalau seandainya orang mau beli, kira-kira berapa lah kakek jual seandainya kakek mau jual? Itu tanahnya belum tahu lagi, belum ada yang mau beli gitu ya, Kek? Itu seandainya pas pemilihan bibit kayak mana tuh, Kek? Pemilihan bibit yang bagusnya kayak mana? Kurang tahu ya, Kek? 6 meter atau 7 meter, Kek?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dengan maksud dan tujuan ingin menelusuri jejak sejarah asal-usul batu belah batu petangkup yang seperti dilihat ini adalah jalan masuk dari situs sejarah tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi dan panjang lebar, semoga dengan penelusuran kami ini membawa ilmu dan barokah. Semoga didukung oleh Tuhan. Amin. Baiklah, kami sudah sampai di tempat kejadian. Kejadian pula. Tempat tujuan kami. Di sini kami berapa ya? 5 orang. Baiklah Pak Haji, kami di sini ingin. Ya udah. Pak Haji kan udah tahu. Pak Haji di sini kami ingin. Ulang kayak gitu. Ulang. Yang betul lah. Ya udah gimana apa ini? Nilainya plus nanti. Lanjut aja lah. Kita kan nampak kali kita bahagia. Cikal Haji, ya lah muka-muka mandi. Dah. Baiklah, setelah tadi pembukaan tempat jalan masuk situs sejarahnya, kami sudah sampai di tempat situsnya. Di belakang kami ini terdapat situs batu belah batu petangkup. Boleh kita sana? Boleh. Udah, ayo. Ini pos toh? Udah. Pos aja lah. Belum mengeditnya lagi anjir. 2 kali bang. Ucapan. Jaga ucapan ya. Assalamualaikum. Ya sebentar. Situs apa tuh? Tulisannya apa? Batu hampar. Batu hampar. Dan mereng. Udah ada patah. Oke. Sini penjelasan kita. Inilah ini merupakan dengar dulu, kami mau jelasin. Nah, pakai itu aja, kamera depan aja, tahu dong? Enggak, gini aja. Baik, kami di sini ingin menjelaskan asal usul dan sejarahnya. Di sini ada 2 kisah. Kami ambil dari kisah rakyat dan kisah dari Rohil sendiri. Pertama dari kisah sejarah Rohil. Ini merupakan karang hidup pada masanya dulu yang menelan berbagai macam hewan dan juga manusia pada dulu. Tapi pada zaman Portugis mematikan karang ini dengan menggunakan kapur yang sangat banyak. Sehingga batu ini sampai sekarang menjadi fosil yang kita kenal sebagai batu belah batu petangkup. Mungkin sejarah. Oke, itu dari segi sejarah Rohilnya. Sekarang ini cerita rakyat berkembang di masyarakat, yaitu cerita batu belah petangkup ini dikisahkan pada zaman dahulu kala. Ada sebuah keluarga kecil yang terletak di sebuah hutan di gubuk tua. Hiduplah seorang ibu dan 2 orang anaknya. Suatu hari ibu dari anak tersebut pun pergi mencari rezeki ke sungai, dan setelah itu ibu tersebut pun dapat sebuah telur ikan dan dibawa pulang. Disuruhlah anaknya tadi untuk memasaknya. Setelah dimasak, ibunya tadi pun pergi ke ladang untuk bekerja lagi. Sebelum ibunya tadi pergi, ibu tadi berpesan kepada kedua anaknya agar meninggalkan sedikit untuk anaknya, untuk ibunya, agar ibunya dapat makan siang tadi nanti. Setelah itu, setelah beberapa lamanya ibu tadi bekerja di ladang, akhirnya ibu tadi pun pulang. Setelah pulang, sebelum pulang, kedua anaknya tadi pun makan. Setelah makan, akan tetapi si bungsu itu ingin merengek, tidak cukup dengan 1 telur ikan. Akhirnya kakaknya tadi pun membagi dan memberi adiknya tadi telur ikan lagi. Sampai-sampai bagian terakhir pun telur ikan tadi habis, sehingga kedua anak tersebut pun tidak memegang amanat dari ibunya untuk menyisakan telur untuk ibunya untuk dimakan. Setelah itu beberapa jam kemudian, setelah ibu tadi merasa lapar dan pulanglah ke rumah.
Setelah pulang ke rumah, ibunya tadi bertanya kepada anaknya, "Anakku, apakah ada ditinggalkan untuk ibu telur ikan? Ibu sangat lapar." "Maaf ibu," kata anaknya, "telur ikannya sudah habis." Betapa sakitnya hati seorang ibu telah dikhianati atau dibohongi oleh anaknya. Setelah itu ibunya bersedih dan menangis dan pergi keluar rumah menuju sebuah batu di tepi sungai. Ibu itu pun berdoa dan mengucapkan, "Oh batu, telanlah aku, makanlah aku nak cari cucu baru." Begitu anak tadi, ibu tadi berdoa kepada batu tadi, berdoa untuk ditelan karena ibu itu merasa tidak ada gunanya dia hidup lagi karena anaknya sudah membohonginya. Anaknya tadi pun mengejar si ibu. Setelah ibu itu berdoa, tiba-tiba batu terbuka. Batu terbuka dan batu itu berjawab, "Hai ibu, apa kamu ingin masuk ke dalam perutku?" "Ya, aku sudah tidak sanggup lagi," kata ibu. Setelah itu batu terbelah dan ibu tersebut pun masuk ke dalam batu tersebut. Sejalan dengan itu anaknya pun tiba. Anaknya pun bersedih dan menangis. "Ibu, maafkan kami ibu. Kami telah menyesal. Ibu, kembalilah ibu." Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Batu itu pun menutup si ibu sehingga hanya beberapa helai rambutlah yang keluar dari itu. Setelah kejadian itu pun dikenallah dengan peristiwa batu belah bertangkup yang kesimpulannya yaitu seorang anak yang telah membohongi ibunya karena ibunya merasa sakit hati tidak dapat makan telur ikan. Ini seperti inilah bentuk dari batu belah bertangkup. Seperti ini bisa dilihat. Tapi Pak, berdasarkan kita lihat di sini bagian bawahnya itu pasti banyak lagi. Soalnya kan terpendam-pendam gini ya. Kan? Masih banyak muncul. Dan kalau ditengok strukturnya memang mirip karang betul. Berdasarkan karang hilang. Boleh dipegang kok? Enggak. Tutup. As makan. As dimakan. Ini masuk sini, dibuat sini. Salam. Baik, di sini kami dah jumpa di makam depan makam. Selain situs batu belah bertangkup yang di depan kami, di samping depannya juga ada situs sejarah juga yaitu makam Said Ali bin Abdurrahman Ali Idrus. Untuk lebih lanjutnya kita mendengar penjelasan dari Abang Riko. Bang Riko Saputra kami persilakan untuk menjelaskannya. Kami harap untuk wawancara Anda. Bang, udah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui bahwa yang di belakang saya ini adalah makam Said Ali bin Abdurrahman bin Ali Abdullah Al Idrus, yang mana beliau merupakan cucu dari Mufti Indragiri pada zaman Sultan Salahuddin Keramat Syah yang pada tahun 1902. Beliau merupakan salah satu seorang penyiar agama Islam pertama kali di Batu Hampar ini, dan makam ini disebut dengan makam Datuk Batu Hampar, merupakan prasejarah dari negeri julukan Seribu Kubah. Selain makam Datuk Batu Hampar, terdapat juga puluhan makam-makaman lain yang tidak diketahui namanya siapa. Oke. Itulah tadi penelusuran kami tentang situs sejarah yaitu Batu Belah Bertangkup dan makam Datuk Batu Hampar. Semoga dengan penelusuran ini bisa membangkitkan nilai sejarah dan melestarikan situs-situs yang ada di Rohil ini. Amin. Semoga Pak Haji bisa menerima video ini dengan senang hati.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.